pernah nggak mendapat ancaman secara pribadi? Nah, ini kita korek sedikit. Ancaman sih ada. Ancaman ada macam-macam. Macam-macam bentuk. Ya? Ada juga, mohon maaf, ada trik-triknya juga gitu. Bukan hanya ancaman secara kasar, tetapi mendadak ada godaan-godaan yang tidak jelas gitu. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa Riau Tribun Channel. Hari ini kita kembali bertemu di program Bincang-Bincang dan saya kedatangan seorang tamu yang ini istimewa nih. Istimewa karena namanya tentu sudah tidak asing lagi bagi mereka-mereka yang mengamati perkembangan politik di tanah air. Nah, tamu kita pada sore hari ini adalah Bang Arjaki Mahendra Putra. Wah, namanya nih benar-benar luar biasa. Tapi akrab di publik selalu dipanggil Bang Jaki. Ya, Zaki lah, biar agak beda dikit ya. Kalau Zaki kan banyak mungkin. Oh iya. Itu kayak lagu dulu ya dulu ada. Wah, oke. Jadi kita Zaki aja. Bang Jaki. Kebetulan hari ini Bang Jaki ini datang ke Pekanbaru. Ini dalam rangka pelantikan pengurus DPD Demokrat Provinsi Riau dan juga bersama teman-teman rombongan dari DPP juga hadir di Pekanbaru dan menyempatkan diri untuk singgah di sini nih Mabes Kopi Riau Tribun. Mabes Kopi ini namanya. Ini Mabes Kopi Bang. Ini Mabes Kopi. Oh, Mabes Kopi. Markas besar. Markas besar terpadu. Ya, ini sebenarnya singkatan dari maju bersama teman-teman. Jadi karena memang tempat ini tempat kita ngumpulin teman-teman, ngopi, ngobrol, cerita kayak seperti ini, kemudian mengeluarkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa untuk membangun Riau lah. Amin. Cita-citanya begitu Bang Jaki. Bagus banget. Semoga saya kali ini di sini duduk bisa diskusi, Ya. terus sumbangan pemikiran juga nih. Betul. Dari Riau nih. Betul. Minimal kemajuan gagasan dan pemikiran lah. Ya kan kalau program ya susah juga. Iya. Tapi kan kabarnya nanti mau maju kan di 2024 kan? Insya Allah. Oh iya. Tapi tetaplah kalau ke DPR ya? Ya DPR. Satu kalau ada DPR, skupnya juga walaupun ada konsentrasi untuk daerah asal, ya ke nasional. Nasional kan, nasional tentunya. Terutama kalau bicara nanti komisi, itu kan nasional persoalan. Bang Jaki terjun ke politik ini sejak kapan Bang? Wah, sejak kapan ya? Politik apa nih gitu? Nah. Dulu saya di kampus juga ada politik. Ya. Saya dulu jadi ketua senat mahasiswa. Kalau sekarang kan namanya ketua BEM ya. Nah, itu kan politik juga. Betul. Ya kan, politik juga. Nah, di situ banyak belajar lah saya. Artinya tertarik memang dengan dunia politik sehingga di kampus pun aktif di kegiatan organisasi mahasiswa. Sebenarnya saya udah dari mana kalau pemikiran. Saya dari SD itu bacanya Tempo sama majalah Topik. Oh. Ini SD nih. Tapi saya baca Bobo juga. Ya sama aja kan mungkin sebagian dari kita kok generasi yang usia saya ya itu pasti Bobo tuh udah nggak mungkin. Sudah macam inilah ya media wajib anak-anak. Nah, wajib lah dulu. Ya. Sekarang kan udah ada internet, mungkin nggak banyak yang asal. Nah, di selain Bobo itu saya bacanya kan di Tempo dan Topik. Sampai Tempo itu diberedar kalau nggak salah tahun 94 kan. Nah, itu saya baru lulus SMP. Tapi sebelumnya saya dari SD, SMP itu bacanya tadi ada namanya majalah Topik dan Tempo. Nah, Topik itu mirip Tempo. Ya. Jadi Pasarnya mendalam ya. Ya, jadi memang kalau dibilang minat dari SD pun sudah punya minat. Nah, SMP pun juga sudah kepikiran tuh, karena memang saya waktu itu punya cita-cita ingin kuliahnya di hubungan internasional waktu SMP. Saya ingin kuliah di hubungan internasional. Nah, ini memang kuliah di hubungan internasional. Emang di hubungan internasional dan di UI ini alhamdulillah nih. Kita sama-sama alumni. Wah, berarti Unri. Saya kebetulan di UI dan tapi teman-teman banyak yang di Unri. Kan kita dulu ada ya PNMHI. Benar, penemuan mahasiswa. Ini pas ya. Ini kebetulan aja ya. Ini nggak direkayasa. Kita kan belum ada ini kan. Kebetulan sesama alumni juga. Oke, jadi terjun ke politik
kalau istilahnya menandai seseorang tuh terjun ke politik secara praktis itu kan berpartai politik. Oh ya. Oke. Kalau konsultan belum ya? Konsultan saya juga konsultan. Enggak. Sukses enggak ya? Kita pokoknya punya KTA ya. Sebenarnya kalau dalam ruang lingkup politik tentu itu sudah berpolitik. Tapi kan di kita itu biasanya orang baru sah berpolitik disebut berpolitik. Kalau masuk partai politik, itu kapan mulai? Kalau saya sah KTA-nya itu pertengahan 2018. 2018. Tetapi baru sebenarnya. Tetapi inisiasinya sebenarnya sudah dilakukan sejak pertama kali Ketum AHY itu memutuskan keluar dari militer dan maju di Pilkada Jakarta. Oke. Jadi di hari pertama beliau waktu itu istilahnya memutuskan untuk maju di Pilkada Jakarta itu bukan di hari terakhir untuk pendaftaran. Kemudian ada komunikasi lah antara saya dan beliau. Kenal di mana? Kebetulan saya dan saya ini satu angkatan dulu waktu SMA di SMA Taruna Nusantara Magelang. Waduh. Nah, jadi Mas Ahaye masuk ke Akmil, saya alhamdulillah diterima di UI waktu itu. Memang bidangnya masing-masing, beliau ahlinya di militer, strategi emang minatnya. Saya minatnya tadi di hubungan internasional di UI. Nah, saya nggak lulus waktu itu. Kalau kok udah jadi senior beliau juga ya? Kok senior yakin sekali? Emang angkatan berapa, Bang? Dulu waktu itu pertama buka, saya daftar. Itu SMATN. SMATN itu masa saya SMA. Saya angkatan 5. Masa saya SMA itulah pertama kali buka. Tapi kalau abang dulu daftar, masuk, bisa jadi kita nggak ketemu di sini. Saya nggak ketemu ya. Jangan jadi jenderal yang satu. Kita nggak tahu. Betul, itu nasib. Itu nasib. Tapi bagus lah ketemu di sini. Kenapa bagaimanapun kan dimanapun bidang kita, apalagi ini kan menggagas pemikiran-pemikiran itu, misalnya merangsang pemikiran-pemikiran bernas dan menyemangati. Ini paling penting nih kalau saya ngeliat media ini penting sekali. Bukan apa-apa karena bisa membantu mengarahkan nih gitu, membuka cakrawala kita berpikir, ada diskursus itu kan membuat kita menjadi tertantang untuk berpikir lebih keras lagi, lebih baik kan begitu. Ngomongnya orang Bakomstra, itu kan tahu, pengetahuan. Artinya orang yang, iya kan ini kan berhubungan selalu, Bang Jaki ini selalu berhubungan dengan media, komunikasi strategis. Dan jadi di Partai Demokrat sendiri itu merupakan ketua ya, kepala badan komunikasi strategis, kepala Bakomstranya DPP Demokrat, Partai Demokrat. Itu kan artinya memang harus selalu berhubungan dengan media. Dan jadi juru bicara partai juga. Nah ini saya ingin tanya, jadi juru bicara partai seperti Partai Demokrat berat nggak? Beda ya kalau partainya yang selalu pro dengan pemerintah itu jadi juru bicara enak lah. Tapi ini kan Demokrat dikenal dengan partai yang selalu mengkritisi pemerintah, ya kan? Berat nggak kira-kira jadi jubir partai yang berseberangan atau katakanlah tidak searah dengan pemerintah yang berkuasa? Nah, kalau bicara mengenai jubir, yang terberat adalah karena kita merepresentasikan atau mewakili suatu institusi yang sangat besar. Ini adalah Partai Demokrat, partai yang pernah menjadi penguasa selama 2 periode, yang pernah istilahnya berhasil mengantarkan kader terbaik Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden. Ingat sampai dengan saat ini baru 4 partai yang punya kader jadi presiden. Baru 4 partai. Satu adalah Golkar, 2 adalah PDIP, 3 adalah PKB, 4 adalah Demokrat. Baru 4 itu. Ini suatu medan yang sangat. Sebenarnya jumlah partai di Indonesia itu kan banyak sekali. Banyak sekali. Tahun 55 berapa puluh, tahun 1948 ada 48, habis itu ada 24, tahun 2000. Banyak sekali nih maksudnya. Dalam konteks ini juga lah bahwa saya setiap kali menjadi juru bicara bukan hanya menjadi seorang Merzaki gitu, tetapi menjadi seorang ini Demokrat nih gitu. Nggak bisa dipisahkan lah ya. Benar, dan yang menjadi isu adalah begini Bang, abang katakanlah misalnya politisi Demokrat, anggota dewan, atau katakanlah pengurus gitu, berbicara, menyampaikan pendapat, kan sah-sah saja. Politisi itu kan memang senjatanya adalah berbicara, ada selain menulis ya, gitu, kan berbicara gitu. Tentunya tidak bisa dihalangi dan memang kita menganjurkan untuk setiap orang berspeak up, berani berekspresi. Tapi pada saat yang berbicara boleh salah Bang. Saya tidak boleh salah, karena kalau saya salah berarti saya mau mengoreksi. Kalau yang lain bisa nih saya mengoreksi dalam konteks bahwa, mohon maaf, saya juga bicara partai, pendapatnya itu pendapat pribadi. Saya bisa menyampaikan seperti itu, gitu.
saat saya bicara sudah merupakan suara dari partai. Nah inilah kemudian membuat apa yang saya lakukan itu harus ekstra hati-hati dan bersyukurlah saya. Mengapa? Karena saya punya mentor, ya kan, punya pimpinan yang luar biasa seperti Mas AHY dan juga Sekjen, kan, Mas Refki yang selalu brief nih, menyampaikan, mengingatkan seperti apa. Dan memang kebersamaan kami juga dengan Mas AHY kan saya sudah dari tahun 2016 ketika beliau pertama kali di Pilkada Jakarta, mendampingi Anda setiap hari, mengikuti, tahu, melihat bagaimana pola pikir beliau, apa ide-idenya, pandangannya. Karena kalau juru bicara tidak boleh ada jarak dengan sosoknya. Karena bagaimanapun saya mewakili Partai Demokrat dan mewakili ketum AHY, karena simbol partai ini adalah ketumnya. Nah sehingga kan ini kan mesti setelah itu harus nafas nih. Gak bisa pemikiran maunya saya, tapi ini pemikiran adalah mungkin pilihan sikapnya Demokrat gitu. Ini adalah DNA-nya Demokrat, kalau ini adalah pilihan sikapnya ketum AHY. Nah ini yang satu yang saya bersyukurnya tadi ada pimpinan yang luar biasa, selalu misalnya itu tidak ada jarak, komunikasinya sangat lancar dan memberikan masukan-masukan yang menurut saya luar biasa. Meskipun saya itu angkatan nih dengan beliau, tapi memang ada gap nih ya, antara kemampuan ini luar biasa beliau, saya akui ya, emang di atas, jauh di atas rata-rata. Yang kedua adalah saya tidak bekerja sendirian, jubir memang sendirian kelihatan. Tetapi apapun yang kita diskusikan ini selalu bukan sendirian, ada teman-teman juga yang menjadi teman diskusi. Di kami di Partai Demokrat ini ada sistemnya juga. Di Pak Kontra ini juga ada tempat pertanyaan. Kita ada sistemnya diskusi di internal, kemudian saya juga ada peer review, ada tokoh-tokoh senior sesuai dengan isu, tempat bertanya, tempat diskusi juga, ya kan? Nah itu semua dikompilasi, kemudian kami sampaikan kepada ketum. Seperti inilah nih rencananya, katakanlah pada saat kami menyampaikan satu isu, usulan kami seperti ini. Bagaimana ketum? Nah, dan kebalikannya juga, kadang-kadang ketum juga langsung memberikan arahan seperti ini. Kita isunya akan begini. Nah dari situ saya mengolah, saya memperdalam, menguatkannya, kemudian memberikan masukan kembali kepada ketum. Jadi ini adalah proses bersama. Jadi meskipun saya ini kelihatan di sendiri, tetapi ini adalah proses bersama. Jika dianggap katakanlah saya selama ini bisa menuntaskan tugas saya dengan baik, karena apa? Ya karena saya punya pimpinan yang selalu memberikan masukan dan arahan, ya kan, yang jelas. Karena ini penting nih. Kalau tidak pernah dapat arahan kan bingung, ini maunya apa nih? Nah ini kan bahaya nih, ya kan. Kemudian yang kedua, kita punya tim juga dan punya peer juga tadi kan. Ya contohnya misalnya diskusi dengan Bang Osi Dermawan, Kabakomstra sebelum saya yang sekarang Sekjen. Ada Bang Benny Kaharman, ya kan, yang kita juga kenal sebagai salah satu speaker yang luar biasa di parlemen. Ada juga misalnya Bang Jansen, kan, dan Bang Hairul misalnya, atau juga banyak lah Bang Adi Arif dan berbagai teman-teman lainnya, gitu. Nah, tentunya ini kan juga istilahnya itu memberikan kekuatan juga. Jadi kalau teman-teman berbicara, wah jadi bicaranya kok bagus ya dalam ini kerja bersama. Ada proses ya. Ada proses gitu, bukan kerja pribadi, tapi tentunya bagaimanapun tidak mudah memang. Tetapi inilah ketum AHY dan mimpi kan kita semua yang di Demokrat ini bagaimana membangun sistem di Partai Demokrat, bukan one man show. Nah ini Super team ya. Super team. Bukan Superman. Bukan Superman. Dan itu terwujud. Nah itu tadi saya sampaikan tidak mudah ya bicara, tapi saya sangat terbantu sekali karena kami punya pimpinan, ada arahan-arahan yang jelas. Karena itu penting. Kalau arahan nggak jelas kita bingung dong. Ini apa yang harus kita sampaikan menyikapi suatu isu. Nah yang kedua juga tadi punya teman-teman ya peer group tadi senior walaupun tidak peer juga yang saling mengkaji. Nah ini penting kan, tapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan pada saat menjadi juru bicara. Keluarga. Ketum AHY dulu dia menyampaikan pada saat pertama kali kita mau melawan pendukung. Ini pertarungan besar, biasa. Tolong komunikasi dengan keluarga. Sampaikan. Karena pasti akan ada tadi ya, karena kita melawan kekuatan besar. Luar biasa, ini kekuatan besar sekali di negeri ini yang kita hadapi. Pernah nggak mendapat ancaman secara pribadi? Kita korek sedikit. Ancaman sih ada. Ancaman ada macam-macam betul. Ya? Ada juga, mohon maaf, ada trik-triknya juga gitu. Bukan hanya ancaman secara kasar, tetapi mendadak ada godaan-godaan yang tidak jelas gitu. Oke. Ya
nih, ada ini, ada ini ya. Kalau ini jadi strategi mereka tuh bukan hanya stick aja, tapi juga carrot, gitu. Stick and carrot juga. Ya kan? Ini sehingga kok ada apa nih? Komunikasi baik di media sosial, baik di telepon, baik apa, ya kan? Ada press. Jadi memang harus sangat ekstra hati-hati ya. Iya, jadi dalam menyikapi istilahnya katakanlah komunikasi itu mesti hati-hati. Atau kan juga ada kan trik misalnya atau kita di video call. Iya. Sekarang kan video call atau sama mohon maaf ya, sama siapa yang nggak jelas atau di screenshot seakan-akan kita video yang enggak gitu. Iya. Nah ini kan jadi kami juga mempelajari itu. Karena itu Mas Ayep pesan betul keluarga dikuatin gitu ya. Keluarga dikuatkan dalam konteks apa? Karena kan akan mempengaruhi keluarga juga psikologis dalam konteks apa kok berani sekali. Nah itu loh. Itu apa dilaporkan itu di polisi itu. Kan bisa nggak tenang juga. Iya. Padahal itu kan hanya mohon maaf, itu upaya-upaya. Iya. Itu kan mengancam, menakut-nakuti aja. Kita kan namanya kalau udah kita dilapor ke polisi kan juga kita agak deg-degan gitu. Meskipun kita nggak salah, kita nggak salah, tapi tetap aja pasti ada perasaan seperti itu. Ya. Apalagi keluarga kan, namanya istri, namanya anak, kita kan ingin kan memberi ketenangan. Betul. Nah, berjuang ini kan juga ingin memberi ketenangan kepada keluarga, tapi itu tadi komunikasi di awal sehingga istri dan anak-anak juga tahu. Ya kan apalagi anak saya ini kan cukup kritis ya dan senang mencermati setiap kali saya tampil itu selalu mencermati dan memberikan kritikan atau masukan bahkan ngomongnya hati-hati, mesti begini. Wah ini kan asik. Nah ini gimana gitu. Nah kebetulan memang anak saya pertama itu seneng ini katanya cita-citanya malah ingin menjadi jubir. Iya. Saya juga bapak ya. Aduh. Jadi mencermati dan alhamdulillah istri saya dan anak sangat mendukung. Ini paling penting. Iya. Jadi memang direktur juga sampaikan ya menjadi jubir ini bukan sekedar kesiapan pribadi, ya kan, tetapi juga kesiapan keluarga. Kalau keluarga tidak mendukung katakan atau nggak pas atau nggak nyaman, nggak bisa nih kita. Karena kita ini bekerjakan bukan untuk sendirian kan gitu. Kita berjuang ini bukan untuk sendirian, ada keluarga dan istri akan menjadi ikutan. Nah ini perlu diyakinkan juga. Alhamdulillah keluarga saya mendukung istri dan anak ya. Dan ya ini tadi memang sudah jalannya gitu. Ya alhamdulillah tugas dan tanggung jawab sama ini bisa dilakukan dengan baik, itu sama ada juga ada novel saya dengan atas bimbingan beliau dan juga teman-teman yang kerjasama ini yang bersyukur nggak mudah. Jadi jubir itu nggak kayaknya ngomong di TV enak ya. Iya. Mantap ya, ditonton ya gitu ya. Padahal apa yang kita sampaikan itu bukan bagian bisa unap ya. Waktu beli TV besok gitu kan. Langsung cuap-cuap enggak gitu, tetapi ada bagian dari proses. Contoh kita buka sedikit trik lah gitu. Pada saat membahas mengenai suatu isu, saya selalu pasti saya akan tanya besok kalau bicaranya siapa saja. Karena itu kita perlu mengenali medan pertempuran dengan siapa saja dan kita punya bayangan ini seperti tema ini akan digiring ke sisi mana nih dengan melihat komposisi pembicaranya. Ini kan menjadi penting. Kemudian kalau misalnya saya one on one nih ya, maksudnya tapi memang dihadap-hadapkan gitu dalam pihak saya pro atau saya kontra. Saya mempelajari dulu yang akan hadir ini siapa, bagaimana cara bicaranya, kalau membicarakan substansi atau konteks itu seperti apa, kontennya, konteksnya seperti apa. Jadi bukan ujung-ujungnya datang terus kayaknya hebat sekali bicara, enggak, tapi semua adalah bagian dari persiapan. Karena Ketua Mahai sendiri menyampaikan persiapan yang matang. Beliau selalu mencontohkan apapun yang beliau lakukan selalu siap dengan matang, belajar, diskusi segala bahas segala. Kami tentunya sebagai tim ini juga harus seperti itu, ya kan, ada kemudian pandangan yang baik, kami juga harus seperti itu. Nah ini yang kami lakukan. Jadi tadi contohnya mau tampil TV besok misalnya, ya kita pelajari paham dulu nih, baca dulu data, jangan sampai keliru. Kita nggak boleh kita bicara data. Jadi bukan hanya tahu posisi kita setuju, tidak setuju atau apa, tapi datanya harus jelas, dasar argumennya harus jelas, dan bagaimana cara menyampaikan. Karena waktu itu kan terbatas. Waktu yang kita miliki sangat berharga. Jangan sampai kemudian waktu terbatas, ditonton jutaan orang, tetapi berbicaranya salah-salah, ujung-ujung pesannya tidak sampai. Baik, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan Bang Jaki, Kepala Komstra DPP Demokrat. Tapi sebelum lanjut ini kita ngopi dulu. Kopi kalau nggak. Mari itu dia benar. Namanya Mabes Kopi, tapi nggak ada makanan. Nggak ada kopi kan? Nggak ada kopi nih. Kata orang ini nggak benar di kedai kopi gitu. Iya, kedai kopi, selain kopi biasanya pisang goreng bang. Oh, pisang goreng.
Ada nggak? Masa nggak ada temennya? Ada. Cakep tuh. Itu dikasih gula kan? Udah. Alhamdulillah. Coba kita Coba dulu. coba Office Coffee ini udah Agustus lalu kita buka. Baru sih memang Seru juga nih. seru karena memang konsepnya bukan hanya sekedar kedai kopi tapi juga itu tadi tempat kita ngobrol-ngobrol, kita buatin juga tempat podcast. Terus nanti di waktu tertentu kita ada diskusi publik juga di sini. Nah, jadi memang kita buat sedemikian rupa lah. Nah, kopi sudah, kita lanjut ngobrol lagi. Nah, ini agak lebih serius tentang partai. Demokrat. Demokrat survei terakhir kabarnya itu sudah ada di posisi 3. Ya. Betul ya? Di survei Kompas. Survei Kompas. Itu posisi 3. Bagaimana menatap 2024? Apa sebenarnya target besar yang ingin dicapai? Ya. Kalau kita lihat dengan posisi 3 besar ini, pertama tentu ini satu hasil yang mengembirakan, ya, patut diapresiasi, dan juga kalau misalnya kader atau anggota dewan, pengurus senang, ini wajar. Karena apa? Karena 2 tahun ini memang kami berjuang keras. Sejak kemudian Ketum AHY selalu sampaikan apa, kita harus berjuang itu memperjuangkan harapan rakyat, ya. Harapan rakyat adalah perjuangan demokrat. Situasi negara sedang sulit, rakyat itu kesulitan luar biasa selama pandemi ini. Kita harus bisa bantu menghadirkan solusi. Apa yang kita bisa kita bantu? Kita tahu kita di luar pemerintahan, tentu beda nih dengan yang berada di dalam pemerintahan. Tetapi Mas AHY itu selalu menyampaikan, lakukan saja apa yang kita bisa, perbuat apa yang kita bisa. Tidak perlu berbicara mengenai skala harus besar, heboh dan sebagainya. Tidak, lakukan di lingkungan terdekat pun tidak apa-apa. Tetapi kita harus tahu posisi yang hadir di rakyat. Nah, ini perjuangan yang kita lakukan, ada program lawan corona, peduli dan berbagi, berbagi sembako, makan dan segala apa. Terus wifi gratis buat anak-anak sekolah, ya kan. Kemudian juga bantu UMKM, karena UMKM ini paling terdampak, ya kan. Nah, inilah secara konsisten kami lakukan, dan ini bukan dilakukan di 1-2 titik aja, tapi secara masif di seluruh Indonesia oleh seluruh anggota dewan, seluruh pengurus dan kader-kader kami. Nah, ini hasil ini ternyata masyarakat melihat bahwa yang hadir untuk mereka, hadir bersama mereka di saat ada krisis selama pandemi ini, itu Demokrat itu konsisten hadir. Karena kan nggak mudah ya, kalau datang sekali 2 kali mungkin kita, aduh ini mah ada maunya kan, seperti itu. Nanti juga hilang, tapi mereka kaget ternyata kok 2 tahun hadir terus. Berarti memang inilah wajah Demokrat gitu loh. Wajah sebenarnya Demokrat ya seperti ini, dekat dengan rakyat, membantu rakyat mencarikan solusi gitu atas permasalahan rakyat. Nah, inilah kemudian kerja keras para kader ini dan kepemimpinan Mas AHY, karena beliau selalu bicara tadi mengarahkan, dan bukan hanya mengarahkan tapi memberikan contoh. Ini satu tipikal apa namanya, prinsip dominan yang kita bisa sama-sama pelajari juga, yaitu namanya leadership by example. Jadi beliau bukan hanya bicara saja, tetapi beliau juga mencontohkan secara langsung. Jadi kami pengurus, kader juga dan anggota-anggota dewan, ketua kita aja begini, pemimpin kita begini, masa kita enggak? Kan seperti itu. Jadi ini semangat ini kemudian sampai ke bawah, termasuk di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, para pemimpin kami pun di berbagai tingkatan sudah mulai seperti itu gitu. Tidak hanya instruksi, arahan, tetapi mencontohkan langsung. Habis itu baru memberikan arahan dan instruksi. Ini satu hal kita menyikapinya gitu. Ini adalah kerja keras, tapi lagi-lagi Mas AHY juga mengingatkan. Kalau kita sempat dengar ya waktu itu kuda hitam. Iya. Ya kan caranya itu. Nah, hitam. sebenarnya kuda hitam itu konteksnya waktu Mas AHY ya, mengingatkan kita semua bahwa namanya hasil survei itu adalah potret sementara. Gambaran saat ini, bukan suatu kepastian. Bukan suatu kepastian. Nah, itu konteksnya gitu. Ada banyak sekali hasil survei, bukan hanya Kompas ya. Sebelum Kompas ini berbagai survei sudah banyak yang menunjukkan kita punya kenaikan elektabilitas luar biasa. Ada yang bahkan menetapkan kita di posisi 2 besar, 3 besar, dan 4 besarnya sudah menjadi hal yang jamak ini gitu dalam beberapa bulan terakhir. Gitu. Nah, sehingga kan tentu setelah disambut dengan gembira, ya kan, karena apa yang kita lakukan diapresiasi oleh masyarakat. Tetapi kan Mas AHY mengingatkan jangan terlena tadi. Kemudian muncullah kata-kata kuda hitam itu. Dan konteks kuda hitam itu tidak perlu menonjolkan diri.
tidak perlu gitu. Ya kan, tidak perlu menyombongkan diri kita bagus, ya tidak perlu, tapi konsisten saja, kita tetap bekerja saja, tetap bantu rakyat. Itu konsep kuda hitam itu, bukan berarti kita tidak diperhitungkan atau kemudian, karena selama ini mungkin terminologinya sering dipakai untuk calon-calon yang tidak terhitungkan tapi menang. benar memang gitu, tetapi konteksnya lagi mengingatkan lebih baik kita mentalitas kuda hitam, bukan yang show off, yang show off first, tidak yang menunjukkan kekuatan, tetapi just do it. Lakukan saja, bantu saja rakyat, fokus saja di situ, tidak usah gembor-gembor. Ini gitu. Iya. Spiritnya sebenarnya. Semangatnya semangat kerjasama, semangat kerja keras, determinasinya. Itulah yang makanya beliau kemudian menjelaskan mengenai tadi perbedaan kuda pacu, kuda ketangkasan, dan kuda perang. Ini melihatnya seperti jadi kalau tadi bicara mengenai hasil survei kita bersyukur, tapi tadi kedua Mas Ahaye selaku ketum yang mengingatkan jangan terlena. Ini hanya kotak sementara, ini hanya gambaran saat ini, ya kan? Bukan kepastian, sehingga kita harus bekerja keras menjaga ekspektasi masyarakat yang sudah tinggi kepada kita, kepercayaan mereka yang sudah semakin tinggi itu bisa terus terjaga, bahkan bisa lebih tinggi lagi. Ya menurut kami 2024 posisi 3 besar itu hal yang sangat mungkin. Ya kalau bisa 2 besar, mengapa tidak? Apalagi pemenang pemilu, semua mungkin. Karena apa? 2024 itu tahunnya rakyat. Rakyat yang menentukan pilihan gitu. Tidak ada yang bisa hitung-hitungan otak-atik atau apa saat ini menentukan ini pemenangnya, tidak bisa. Rakyat kan juga melihat gitu. Dan rakyat mohon maaf saat ini sudah bosan dengan politik pencitraan. Yang kelihatan kerja atau statement di medianya bagus, hebat, tapi kenyataannya nothing gitu. Enggak, mereka pinter ini rakyat ini. Makanya kadang-kadang kita suka bingung dengan teman-teman yang sepertinya berstatement atau menyampaikan sesuatu yang aneh banget ya gitu. Misalkan kan rakyat nggak mengerti, dia tidak akan mengecek gitu. Hello gitu. Tahun kapan ini? Gitu. Oh ini ada ini. Ya kan harus ada kawannya nih. Ada pisang goreng ya. Beli gitu ya. Ini dia Mas ya. Bang ini Bang, Bang lupa ya. Jawab Mas. Oke. Kalau posisi survei 3 besar, tadi kan dikatakan ini ya gambaran lah, potret, belum tentu belum bisa dikatakan sebagai hasil yang akhir. Tentu ini memerlukan sebuah tim yang solid juga sampai di daerah. Nah tadi baru ikut menyaksikan pelantikan DPD Demokrat Riau. Oh iya. Banten juga kalau nggak salah tadi sama nih. Banten. Nah ini bagaimana DPP sekarang mendrive teman-teman di DPD untuk bisa tetap fokus ini, bisa fight agar di 2024 tidak hanya sesuai prediksi tadi di 3 besar, tapi juga bisa lebih meningkat lagi. Jadi inilah bagian dari konsolidasi kami, kan? Demokrat dan teman-teman transformasi dan regenerasi. Dan kita sudah mengkonsolidasi. Saat ini sudah 32 daerah 3 provinsi melakukan musyawarah daerah. Di kami juga ada proses ya, dalam proses musyawarah itu adalah pengusulan calon ketua DPD dari ketua DPD Provinsi Suara Sah. Jadi kita ada proses bottom up-nya. Tetapi sesuai dengan ini juga ada RT kami juga ya, peraturan Partai Demokrat juga, bahwa dari calon ini akan menjalani proses fit and proper test. Nah, kan fit and proper test di tingkat pusat oleh ketum, sekretaris jenderal, sekjen, dan kepala BPUKK. Di sini akan benar-benar didalami motivasi, kerja rekam, rencana ke depan, visi misinya seperti apa. Jadi di situ benar-benar katakanlah jadi ketua DPD itu bukan sekedar istilahnya itu saya punya dukungan dari bawah saja, bukan, tapi kapabilitasnya juga diuji dan harus tahu ke depan mau seperti apa. Karena kan tidak mungkin dong kita memilih pemimpin di daerah yang tidak punya visi yang sama dengan ketum. Harus sama dong, semua sejalan. Namanya organisasi. Yang kedua, di situ juga benar-benar komitmennya apa nih buat partai ini, janjinya apa, dan itu masuk ke teknis. Oke, katakanlah di sini ada 2 DPR RI, komitmennya apa? Sama 2 DPR RI atau bisa 3? Ini kan menjadi bagian komitmen. Oh saat ini punya anggota DPRD provinsi berapa? Misalnya 9. Komitmennya berapa nanti? Oh 12. 2024. Ini kan bagian dari komitmen-komitmen yang akan kita sama-sama beres.
bawahi dan kita cek. Kenapa? Karena lagi-lagi ini organisasi kan sedang bertransformasi di Partai Demokrat, jadi organisasi modern. Kita merancang sistemnya ya di bawah Ketua AHY. Jelas jadi kinerja, bagus, tidak bagus, baik tidak baik itu apa? Ada indikatornya. Bukan pakai feeling, bukan pakai suka. Bukan gitu. Nah inilah yang sedang kita bangun. Jadi kan juga kader lebih nyaman melihatnya. Oh iya, saya baik atau bagus ini ya. Nah, karena mencapai target kan. Tapi tentunya bukan hanya result, fokus aja, tetapi juga prosesnya juga kita cermati. Namanya kan nama politik ya, banyak variabel. Jadi sah-sah saja kalau mungkin tidak tercapai target, misalnya katakanlah, tapi kita melihat prosesnya sudah benar, sudah tepat, sudah maksimal. Tapi karena faktor eksternal yang memang kita disadari atau tidak. Nah ini menjadi penting gitu. Karena bagi kita dalam organisasi ini kan kepastian itu perlu. Jangan sampai perlakuannya berbeda-beda lah gitu. Nah ini dan kami melihat untuk DPD Riau ini punya potensi luar biasa sebenarnya. Karena melihat Bang Agung ya, itu sosok yang muda yang melihat juga cekatan dan determinasinya luar biasa. Apalagi kami udah ketemu dengan teman-teman ketua DPC juga yang saat ini ya, itu juga semangatnya luar biasa, punya soliditas organisasi yang baik, punya kebersamaan. Saya mencermati struktur pengurus DPD Demokrat Riau yang agak berbeda dibanding sebelumnya, di mana masuk wajah-wajah baru yang tergolong usianya muda. Boleh dikatakan politisi milenial lah ceritanya ya. Saya dong ya. Milenial kolonial. Ngeklaim dulu sebelum diklaim, ngeklaim dulu. Boleh dibilang wajah-wajah yang ya usia 20-an sampai 30-an saya lihat ya. Ini memang jadi bagian strategi besar Demokrat. Artinya tidak hanya di Riau tapi mungkin jadi semacam pesan dari Mas AHY bersama seluruh sekarang menjelang DPD baru yang terbentuk, mulai untuk lebih merestrukturasi kepengurusan dengan menambah anak-anak muda masuk. Apakah memang seperti itu? Ya, tentunya kan Partai Demokrat yang punya semangat seperti itu dengan menjadikan Mas AHY selaku ketua. Para pemilik suara itu kan yang Mas AHY kan mendaftarkan suaranya di atas 90%. Ya kan, dari 100% pemilik suara di atas 90%, hampir semuanya. Karena kan ada yang tidak bisa hadir karena sakit dan macam-macam. Jadi tidak ada calon lain waktu itu. Tetapi semua bersepakat bahwa partai ini butuh perubahan dan adaptif, harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini. Itu adalah semangatnya Mas AHY kemudian dipilih oleh pemilik suara di Kongres yang 2021 sebagai ketua umum secara aklamasi. Itu adalah semangat pertama yang kita lihat. Kemudian semangat kedua adalah pada saat menyusun kepengurusan Mas AHY ini juga mempertimbangkan posisi anak muda DKI. Karena tidak bisa bicara partai ini muda adalah kekuatan mengakomodir anak muda, tetapi hanya ketua umumnya aja yang muda. Pengurus di DPP tidak. Rata-rata pengurus di DPP itu 42 tahun. Ini bisa dibilang organisasi partai yang termuda di Indonesia untuk partai masuk parlemen. Ya kan? Ya kita itu parlemen lah. Karena masuk parlemen berat sekali gitu. Iya kan? Ada 9 di sini, hanya 9. Kemudian yang ketiga juga tadi bagian dari transformasi ini bahwa semangat ini kan tidak bisa hanya di pusat, harus juga mengalir di DPD, di provinsi maupun nantinya di DPC di kabupaten kota. Karena bagaimanapun ini adalah bagian perubahan dari kami, konsolidasi transformasi partai dan regenerasi. Kami bersyukur tadi punya kader terbaik yang pernah menjadi pemimpin negeri ini sama dengan yang kita tahu kita punya pengalaman dan punya kebijakan dan kebiasaan yang luar biasa, wisdom. Pengalaman dan wisdom ini mahal sekali dan nggak bisa, bukan hal yang suatu singkat untuk mendapatkannya. Tidak ada shortcut, tidak ada jalan pintas. Ya kan, kita punya kelebihan satu dari. Kalau untuk kaya kadang ada jalan pintas, tapi untuk wisdom itu nggak bisa. Nggak ada orang tiba-tiba jadi wisdom gitu. Dan kita punya kekayaan itu bukan hanya dari Pak SBY saja, tapi juga banyak sekali anggota dewan dan pengurus kami ya, senior gitu. Kemudian ini berkolaborasi dengan anak-anak muda tadi yang punya determinasi, semangat, ya, kegigihan dan inovasinya luar biasa. Jadi ada yang sangat berpengalaman bagaimana menjadi juara dan pemenang. Ya kan, meskipun di satu sisi secara ambisi karena udah pernah mencapai segalanya, jadi mungkin tidak terlalu ambisius. Ya kan? Tapi masih ada di gabungan dengan anak-anak muda yang sangat ambisius, masih haus. Ya kan, ingin menunjukkan, ingin berbakti, mengabdi kepada negeri. Nah inilah kemudian kombinasi yang sangat-sangat mau kami
lihat di sini lebih Partai Demokrat dengan transformasi dan generasi yang terjadi. Dan DPD Riau ini termasuk yang menerjemahkannya dengan sangat-sangat brilian karena tadi 65%. Ya. Pemilih itu nanti bisa 50% lebih loh generasi muda. Iya, sehingga apa? Bagaimana kita bersikap, berbicara, memahami apa yang mereka inginkan kalau ternyata kita sendiri tidak mengakomodir mereka. Jangan bicara bahwa partai ini mengakomodir anak muda, katakanlah, atau pemimpin merasa saya bisa menyuarakan pendapat Anda atau menyuarakan aspirasi Anda. Tapi hello, kepengurusan Anda isinya oke, iya, satu sisi itu. Yang kedua mungkin ada yang mengklaim kami partai anak muda, pengurusan anak muda. Iya, tapi Anda anggota dewannya berapa? Sekali misalnya, nggak punya di DPR misalnya. Kan beda juga nih. Jadi kami ini menunjukkan bahwa tadi udah toh. Nah, jadi selain leadership by example ini, nilai kedua tadi yang Mas Ahy selalu sampaikan, udah toh. Apa yang kami bicarakan dan sampaikan itu kami jalankan. Nah, inilah yang kemudian bagian yang transformasi. Dan optimisme kami pada saat melihat teman-teman itu matanya mata haus semua. Ya kan, ingin berbakti, mengabdi dan ingin menang. Ingin menunjukkan Eksistensinya bahwa yang muda juga bisa. Karena apa? Muda ada kekuatan. Wah. Ah, ini dan ini seharusnya menjadi kesempatan juga bagi masyarakat Riau, remaja Riau. Ya kan, anak-anak muda Riau, kaum milenial. Udah jelas ini partai yang sangat istilahnya dekat dengan milenial ini kan. Jadi karena bukan hanya bicara akan memperjuangkan aspirasi, tetapi benar-benar memberikan ruang yang besar bagi para milenial untuk ikut berjuang bersama mengabdi dan berbakti untuk bangsa dan negara ini untuk membantu masyarakat. Nah, ayo dong, ya kan? Tunggu apa lagi nih gitu? Dan nanti sebentar lagi pasti ada pendaftaran caleg, ya kan? Ayo ikut. Tapi yang juga udah senior nggak boleh khawatir, karena kalau kita kan sistemnya sangat jelas ya, ada sistem yang sangat terukur, kita berjuang bersama. Gitu. Kita memberikan tempat yang besar untuk para milenial tadi, tetapi juga untuk generasi senior juga tetap ada ruangnya. Ada. Karena tadi wisdom tadi, ada experience tadi, apalagi ini yang menjadi kelebihan. Ada partai anak muda, tapi mungkin nggak banyak orang tuanya yang punya wisdom. Jadi tanpa arah gitu ya. Tapi kalau ada usah jadi anak mudanya banyak, kemudian tapi masih banyak orang senior yang mau memberikan arahan. Iya, ada wisdom tadi, kebijaksanaan tadi, dan experience ya, atau pengalaman ini suatu hal yang mahal harganya. Karena nggak bisa kita namanya tuh yang tua tidak menganggap yang muda tidak menganggap yang tua. Tapi bisa ini namanya itu namanya hukum alam, hukum biologi bahwa ada selalu yang tua dan ada yang muda. Ini harus berjuang bersama gitu. Tapi kalau menentang hukum alam ya tadi partai yang menentang hukum alam itu kita. Jadi ya, bagaimana kita siapa itu kita nggak mau bicara, tetapi tadi lagi inilah salah satu yang kita sedang lakukan dan upayakan. Kan kayak abang dan saya kan beda-beda tipis lah. Jadi bicara bahasanya lebih cepat nyambung. Nah, begitu juga kita pengurus-pengurus kita karena banyak anak muda ya biar lebih cepat nyambung juga dengan anak muda. Anak saya aja biasanya SMA nih. Anak saya sudah SMA. Ternyata mereka juga sangat concern dengan politik. Jadi ini fenomena yang cukup membahagiakan juga sebenarnya bahwa dulu sempat ada persepsi bahwa anak muda menjadi politik, tapi kalau dilihat 5 tahun, 6 tahun belakangan, itu mulai kembali anak muda tertarik untuk politik dan bahkan masuk ke partai politik. Ini barangkali terakhir nih pesan Pak Jaki untuk anak muda di Indonesia. Seperti apa harusnya memandang politik? Ya kalau dari kita, saran saya adalah bagaimanapun politik ini adalah sarana wadah buat kita bisa berbakti. Mengabdi berbuat yang lebih baik, bukan hanya buat kita saja tapi juga lingkungan yang lebih besar. Yang banyak anak muda, ya tentunya punya kelebihan, ya digunakanlah dengan baik. Jangan ragu-ragu untuk masuk politik. Karena sudah banyak contoh tokoh-tokoh muda masuk ke politik. Ya orang baik kalau berkumpul dengan orang baik akan semakin baik politik ini. Jangan lihat itu. Ada yang bilang politik kotor, buat apa? Tapi ternyata kami membuktikan bahwa kita masuk di politik sebagai orang baik tetap bisa menjaga idealisme. Nah ini menjadi penting. Kalau bagaimanapun politik ini akan mempengaruhi seluruh kehidupan, aspek kehidupan. Dan tidak mungkin mengubah suatu negara, tapi kita berada di luar kekuasaan. Benar. Ayo kita sama-sama berjuang. Kita punya ruang yang sangat terbuka di Partai Demokrat ini. Anak muda, ayo kita bergabung dengan berjuang. Ya kan? Karena bagaimanapun ya harapan atau misalnya pemuda adalah harapan masa depan bangsa, itu bukan hanya sekedar bisa dibicarakan, tapi harus diperjuangkan dari sekarang. Ya kan? Dari sejak muda kita punya tenaga, ayo kita sama-sama berjuang dan jangan pernah takut.
Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran, jangan pernah takut menyuarakan keadilan, memperjuangkan keadilan. Karena namanya anak muda itu harus kritis, harus berani. Ya kalau misalnya ketakutan ya udahlah, bukan anak muda gitu. Muda kan adalah kekuatan. Muda adalah kekuatan. Jangan muda adalah ketakutan. Apalagi di Riau kan? Iya. Riau ini kalau kami lihat banyak sekali ahli bicara segala apa, dan pemudanya lebih berani speak up. Ya semoga saja iklim keberanian berbicara ini, iklim keberanian berdiskursus, berdialektika, berdiskusi, menghasilkan gagasan-gagasan baru itu tidak pernah berhenti di Riau ini. Nah, tentunya keberadaan Mabes Kopi ini bisa membantu memastikan itu. Ada ruang dialektika ini gitu loh. Karena kalau tidak ada ruang berekspresi dialektika, bagaimana anak-anak muda bisa mengembangkan pemikiran-pemikirannya gitu. Ini penting. Aduh, ini sebenarnya kalau ngobrol sama beliau ini wah luar biasa cerdas banget nih. Mungkin bisa berjam-jam saya betah ngobrol. Tapi sayang waktunya nggak cukup banyak ya. Tapi saya berterima kasih Bang Jaki mau hadir ke Mabes Kopi, ngobrol-ngobrol di podcastnya, berbagi cerita tadi tentang bagaimana menjadi jubir. Tentu saya pikir jadi share pengalaman yang bagus sekali di bagian anak muda yang mau jadi humas, jadi jubir. Jadi kita sudah belajar bahwa itu ternyata nggak seperti yang kita bayangkan. Wah tampil di TV ganteng gagah kan ini prosesnya dia sampai mungkin harus 24 jam mempersiapkan bisa tampil karena menjadi identitas lembaga yang diwakili. Kalau salah yang disampaikan bukan Jakinya yang disebut ini tapi juga 10 juta lebih konstituen kami. Dan ribuan anggota dewan kami yang terpengaruh. Menarik. Mudah-mudahan lain waktu bisa kalau ke Riau lagi. Iya dong, harus ditempatkan. Karena bisa gorengnya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang kami di hari ini. Dan kalau bermanfaat ya banyak hal yang positif bisa Anda petik, silakan di share lah ke teman-teman lain biar sama-sama bisa menyaksikan hal-hal yang menarik, hal-hal yang luar biasa dari seorang Zaki yang merupakan Kepala Bakopsra DPP Demokrat. Dan sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi. Amin, terima kasih, ini luar biasa. Kesempatan yang berharga bisa berdiskusi dan tukar pikiran. Karena berbicara pun sekarang sepertinya jadi barang mewah ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok saya jawab?